warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Usain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas serta pengaruh return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, dan likuiditas terhadap dividen payout ratio. Dan di sini saya akan mengambil contoh kasus dari laporan keuangan PT Gudang Garam. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis profitabilitas. Nah, untuk mengenai rasio profitabilitas, menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan menurut Kashmir tahun 2010. Manfaat yang diperoleh ialah yang pertama, untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengenai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Nah, dari rasio profitabilitas itu terdapat 4 rasio. Rasio yang pertama mengenai rasio margin laba bruto. Untuk rasio margin laba bruto ialah rasio ini mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan serta menggambarkan indikasi efisiensi operasi perusahaan dan penetapan harga jual. Yang kedua, rasio margin laba neto. Nah, rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, beban lain-lainnya, dan pajak. Rasio yang ketiga yaitu hasil pengambilan investasi. Nah, hasil dari pengambilan investasi itu menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal peminjaman maupun modal sendiri. Semakin besar tinggi rasio ini, semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Jadi penjelasan yang terakhir mengenai hasil pengembalian ekuitas. Nah, untuk rasio ini kita dapat mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri, sehingga menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Dan adapun contoh kasusnya, saya mengambil contoh kasus dari laporan keuangan PT Gudang Garam. Nah, contoh analisisnya yaitu mengenai rasio laba margin bruto. Laba sebelum pajak dibagi dengan pendapatan usaha. Nah, laba sebelum pajaknya itu sebanyak 3.646.779 rupiah dibagi dengan pendapatan usaha sebanyak 124.680.692 rupiah. Jadi hasil yang didapatkan dari pembagian tersebut sebanyak 0,029. Contoh yang kedua dari rasio margin laba neto, yaitu laba neto dibagi dengan pendapatan usaha. Nah, laba netonya itu 2.799.742 rupiah dibagi dengan pendapatan usaha sebanyak 124.682.692 rupiah. Jadi menghasilkan 0,022. Yang ketiga yaitu hasil pengembalian investasi, bisa disingkat dengan ROI. Penghitungannya itu laba neto dibagi dengan total aktiva. Laba netonya sebanyak 2.779.742 rupiah dibagi dengan 55.445.127 rupiah, menghasilkan 0,05. Jadi yang terakhir hasil pengembalian ekuitas, bisa disingkat dengan ROE. Penjumlahnya yaitu laba neto dibagi dengan total ekuitas. Nah, untuk laba netonya sebanyak 2.799.742 rupiah dibagi dengan 57.855.966 rupiah, menghasilkan 0,04.
Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, dan likuiditas terhadap dividen payout ratio. Nah, mengenai pengaruh return on asset, beberapa faktor yang mempengaruhi dividen payout ratio antara lain yang telah dikemukakan oleh Rianto bahwasanya kebijakan dividen itu dipengaruhi oleh likuiditas, kebutuhan dana untuk membayar hutang, tingkat pertumbuhan, dan tingkat pengawasan. Saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu dividen payout ratio. Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham disebut dengan pembagian dividen. Karena dividen yang telah diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Nah, yang kedua penjelasan mengenai return on asset. Nah, return on asset itu profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan untuk perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang ketiga, sales growth. Sales growth ialah pertumbuhan perusahaan yang tinggi lebih disukai untuk mengambil keuntungan pada investasi yang dimiliki prospek yang baik. Yang keempat, asset growth. Nah, untuk penjelasan mengenai asset growth itu merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Yang kelima, cash flow. Menurut Ridwan Sundijaya dan Ikin Barlin menyatakan bahwasanya arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu, atau laporan ini kadang disebut dengan laporan sumber dan penggunaannya, operasi perusahaan, investasi dan aliran kas, pembiayaan, serta menunjukkan perubahan kas dan surat berharga selama periode tertentu. Yang terakhir yaitu likuiditas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dan hutang-hutang jangka pendeknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas ialah cash ratio. Mengenai contoh kasusnya, saya mengambil dari laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2021-2022. Nah, untuk perhitungan ROA NIAT dibagi dengan total aset. Mengenai niat sebanyak yaitu 866.779 rupiah dibagi dengan 88.562.617 rupiah. Jadi hasil yang didapatkan sebanyak 0,097. Yang kedua yaitu sales growth. Nah, untuk penghitungan mengenai sales growth yaitu net sales periode saat ini dikurang dengan net sales sebelumnya dibagi dengan net sales periode sebelumnya. Jadi jumlah dari net sales periode saat ini sebanyak 124.982.692 rupiah dikurang dengan 124.881.266 rupiah dibagi dengan 124.881.266 rupiah. Jadi hasil yang didapatkan sebanyak 0,015. Contoh kasus yang ketiga, asset growth. Nah, total asset growth saat ini dikurang dengan total aset sebelumnya dibagi dengan total aset sebelumnya. Jadi total aset pada periode ini sebanyak 33.117.490 rupiah dikurang dengan total aset sebelumnya. Nah, jadi total aset sebelumnya sebanyak 30.651.791 rupiah dibagi dengan 30.651.791 rupiah. Jadi hasil yang didapatkan 0,80. Yang keempat, cash flow. Untuk penghitungan cash flow, KO ditambah dengan AKI ditambah dengan AKP.
untuk AKO yang didapatkan 9.871.984 rupiah ditambah 5.349.857 rupiah ditambah dengan AKP. Jumlahnya sebanyak 4.595.403 rupiah. Jadi dari jumlah penjumlahan semuanya sebanyak 19.183.244 rupiah. Yang kelima, penghitungan CR. Dari penghitungan CR itu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadi untuk aktiva lancarnya sebanyak 55.445.127 rupiah dibagi dengan hutang lancar sebanyak 29.125.010 rupiah. Hasil yang didapatkan sebanyak 1,90. Penghitungan yang terakhir yaitu DPR. Penghitungan penjumlahannya yaitu DPS dibagi dengan EPS. Dari jumlah DPS yang didapatkan sebanyak 4.329.198 rupiah dibagi dengan total EPS-nya 1.924.088 rupiah. Dari hasil penjumlahan tersebut menghasilkan 2,25. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.